Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok untuk kelompok suku data. Di sini kami akan menjelaskan ADT, fungsi rekursiv, sama taken list. Nah, sebelumnya, next. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Satria dengan NIM 2224 Perkenalkan, nama saya Astia Aura Ayasi dengan NIM 3082. Saya Stephen Epin dengan NIM akhir 3030. Lanjut. Baik, di sini soal pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kan kita akan membahas soal pertama, yaitu di mana kita disuruh buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci PN. Nah, terus di sini kita juga disuruh menggunakan fungsi yang kita buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, 10. Terus kita disuruh buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Next. Oke, di sini kita langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk jawaban pertama, yang dimana di sini kan ada Fibonacci yang mana ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi yang bernama Fibonacci dengan suatu argumen n. Nah, terus if n itu ini tuh kayak kondisi pertama dalam fungsi yang mana ini bakal memeriksa n, apakah n-nya ini kurang atau sama dengan 0. Jika ya, maka fungsi n ini akan kembali ke 0. Nah, terus ada elif n ya. Nah, elif n sama dengan yang satu itu merupakan kondisi kedua, yang mana ini akan memeriksa apakah n ini sama dengan 1. Nah, sama seperti atasnya, kalau misalnya fungsinya itu akan mengembalikan 1. Nah, terus ini kan juga ada L. Itu kayak bagian bagian yang menjalankan dua perintah tadi. Kedua kondisi sebelumnya jika tidak terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, fungsi ini tuh akan mengembalikan hasil dari memanggil rekursi Fibonacci ini. Nah, terus kan ada depth Fibonacci. Ini itu fungsi lain untuk mencetak depth Fibonacci ini hingga nilai PN, yang dimana ini tuh menggunakan loop for untuk iterasi dari 0 hingga n1 dan mencetak tiap nilai Fibonacci dengan format tertentu. Nah, terus kan ada ini depth Fibonacci tree. Nah, ini juga fungsi yang akan mencetak rekursifnya itu untuk menggambarkan cara fungsi Fibonacci itu bekerja. Nah, kemudian ada values, and values itu yang berisi beberapa nilai 5, 7, 10. Nah, selanjutnya juga ada for yang akan mengiterasi melalui nilai-nilai yang berada dalam list and values itu. Nah, terus ada ini kayak Fibonacci n itu yang mana ini akan mencetak dia Fibonacci itu, dan ada Fibonacci tree yang mana ini akan mencetak rekursifnya itu. Jadi yang print ini bakal mencetak hasil apa yang dimaksud ini. Tuh. Oke, next. Nah, ini kita akan membahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita disuruh bikin
kita disuruh membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah bilangan integer ini merupakan bilangan palindrom atau bukan, dengan menggunakan fungsi yang kita buat untuk memeriksa list apakah palindrom 1,4432. Nanti kita disuruh buat untuk eksekusi mengecekkan list berikut. Kita disuruh ngecek 1,2,3,4,3,2,1 ini bakal dibuktiin oleh dosisnya. Oke, next. Nah, oke, jadi langsung aja. Sini saya bakal menjelaskan koordinatnya yang mana sini ada kelas yang mana ini untuk mendeklarasikan kelas yang pertama Valeri itu adalah sebuah kelas. Nah, terus ada def def ya data pohon. Nah, itu tuh kayak metode konstruktor untuk kelas ini. Nah, metode ini tuh untuk menganalisasikan vektor dengan dua parameter gitu. Nah, terus kan di sini ada set sama data pohon gitu ya. Nah, kalau set ini merujuk dia tuh lebih ke objek yang dibuat dari kelas ini. Terus kalau data ini itu tuh merupakan parameter pertama yang berisi data yang akan diperiksa apakah ini tuh merupakan bilangan palindrom atau bukan. Nah, terus ada yang ini pohon R yang mana ini merupakan parameter kedua. Ini opsional dengan nilai default false yang digunakan untuk mengontrol apakah itu akan mencetak representasi pohon rekursif. Nah, seperti itu. Terus ada start data. Nah, yang mana ini mengatur atribut data dari objek dengan nilai parameter data yang akhirnya diterima. Nah, terus langsung aja ya kita dia cek palindrom ini. Terus ada cek palindrom ini tuh merupakan metode yang mengatur palindrom itu. Nah, dengan data yang telah diinisialkan untuk objek. Nah, seperti itu. Terus yang palindrom ini itu kayak nilai kan bisa kita masukin nilainya untuk yang kita bakal cek nanti seperti itu. Terus kan itu ada list of palindrom ya, ini untuk memanggil metode cek palindrom. Jadi nilai-nilai itu bakal dicek di situ langsung. Terus print. Jadi kan nanti hasilnya itu hasilnya angka itu bakal kalau kita terang nanti bakal keluar outputnya seperti itu. Oke, nah terus ketiga. Baik, soal ketiga ini kita melihatkan kita diberi soal yaitu atau bahasanya X untuk bilangan yang mempresentasikan koordinat X dan OY-nya itu bilang yang mempresentasikan koordinat Y. Dan ini saya diberi datanya, kita diberi lokasinya yaitu biasa horizontal yang dinamakan dengan X. Itu biasa titik horizontal itu X-nya tadi boleh ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian ada biasa vertikal ini dinamakan dengan diri. Gunanya untuk membaca titik secara vertikal lebih jauh di boleh ke kanan, boleh ke atas ataupun ke bawah. Kemudian ada operasi hitung jarak. Ini untuk menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain. Nah, ini untuk mengembalikan nilai return value dalam nilai posisinya. Ini ada operasi get X, yaitu mengembalikan return value nilai X. Kemudian di sini ada get Y yang untuk mengembalikan return value-nya nilai Y-nya. Next. Nah, ini pertama ada koordinat yaitu 4. Nah, ini 4. Nah, di sini untuk apa ya? Namanya menghitung. Nah, jadi dinamakan untuk menghitung angka. Nah, lalu ada kelas itu 2D.
Di sini terdapat function. Nah, function ya. Nah, ini sebagai konstruktornya. Nah, di sini metode ini digunakan untuk menginisialisasikan titik 2D ini. Lalu ada parameter L, UX, dan OY. Nah, OX tadi. Dan OY tadi ya. Kemudian di sini ada function lagi dengan metode geser horizontal. Nah, yang isinya tadi yaitu DX. Nah, lalu ada geser vertikalnya yang isinya DY boleh geser ke atas atau ke bawah. Yang horizontal lagi tidak kena ataupun kiri. Lalu di sini ada hitung jarak, function hitung jarak dengan parameter yaitu titik lain. Nah, kemudian di sini ada hitung jarak ini ada apa ya? Rumusnya di sini. Nah, ini nanti jika di penggunaannya maka akan output. Maka akan keluar outputnya. Kemudian ada gain X dan get Y itu untuk mengambil nilai koordinatnya antara koordinat X dan Y-nya dari objek titik 2D-nya itu. Nah, ini titik 2D. Nah, kemudian di sini ada contoh penggunaan. Contoh penggunaannya yaitu di pertama ada titik 1 dan titik 2 dengan koordinat 2,3 untuk titik 1 dan 5,7 untuk titik 2-nya. Kemudian titik 1 ini digeser tiga satuan ke kanan dan di sini dan di sini. Nah, di sini nih bagian ini titik 1 digeser 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Nah, yang horizontal dan vertikal. Nah, contohnya di situ. Kemudian di sini di print titik 1 setelah digeser X ini. Nah, kemudian jarak antara titik 1 dan titik 2 dihitung menggunakan metode hitung jarak tadi. Nah, tuh bisa VS tuh. Nggak usah. Nah, langsung naik aja. Baik, nah ya. Yang keempat yaitu kita mengimplementasikan ADT itu menjadi 2D menjadi suatu data. Nah, jadi kita juga perlu gunakan suatu data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Nah, ini ada beberapa kejadian seperti buat titik D1 dengan koordinat awal 2,3, kemudian ada D2 dengan 4,5, terus di sini kita disuruh untuk menggeser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, lalu ada T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Nah, lalu koordinat T1 kayak ini, lalu T2-nya sebanyak 5 satuan, 15 satuan, T2-nya sebanyak 9 satuan ke atas. Kemudian di sini kita disuruh untuk menampilkan T2-nya dan jarak antara T1 dengan T2-nya. Next. Kalau di sini pertama codingannya yang ini. Bentar.
Tahu ya. Hmm, Eh, Informat ya, sama yang seperti tadi. Kemudian ada kelas titik 2D, kemudian ada function. Nah, di sini ada apa namanya? Konstruktornya, metode, yaitu dengan metode XOY-nya. Nah, ini seperti tadi ya. Tadi. Nah, di sini penggunaannya yang di eh, dulu tadi disuruh soalnya, diminta soalnya. Nah, di sini kita penggunaannya yaitu T1 dengan koordinat 2,3, kemudian T2-nya 4,5. Nah, T1 di sini eh, biasanya secara horizontal 3 satuan ke kanan. Ya, ke kanan. Ke kiri, deh. Nah, di situ T1-nya vertikal ke bawah. Nah, makanya di sini min. Nah, itu. Kemudian di sini ada T2 dan T2-nya ini di secara horizontal 15 satuan ke kanan, kemudian beda vertikal ke atas dengan 9 satuan. Nah, di sini di plane. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada jarak antara T1 dan T2-nya. Tuh. Baik, next. Dijelaskan oleh teman saya, Stephen. baik, untuk soal nomor 5 ini, buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah list. Buatlah metode untuk menghitung jumlah semua bagian di sebuah link list. Buatlah metode untuk menyambung dua buah link list menjadi sebuah link list guna bisa menentukan susunannya. Apakah link list 1, link list 2, atau link list 2, link list 1. Buatlah metode untuk menambahkan data ke link list sedemikian hingga data yang ada di link list dalam kondisi terurut. Buatlah metode untuk membalik arah sebuah pointer di link list. Oke, lanjut. Oke. Nah, dari link list ini, dari kelas link list, terdapat def count elements dari self-nya itu sendiri, yang dimana count sama dengan 0, dan sama dengan self start node, yang berarti dimulai dari titik, oh ya, while current is not non, count plus minus 1. Current sama dengan current ref. Baru return count. Next. Oke, lanjutannya dari yang Englishnya. Kelas English terdapat def, some element self. Jika totalnya adalah 0, current sama dengan self start node, while current is not non, ya berarti current ini berarti misalkan dari totalnya kan 0. Nah, total plus minus 0. Misalkan gitu. Terus current plus item. 20-an ya. 20-an. Nah, ini penjelasan aku. yang dimana kalau while-nya ini bukan termasuk 0, maka hasilnya gue gini. Total plus minus plus minus plus sama dengan current plus item current sama dengan current ref return to total. Next. Untuk yang kelas link listnya terdapat def concatenate self order list position sama dengan n. If position sama dengan n, current sama dengan self start node. While current ref is not known, current is sama dengan current ref. Current ref sama dengan order list start node. Yang dimana kalau if-nya ini, kalau self start node-nya
dari current itu sendiri diawali 0, maka tidak akan sama dengan ini. Jadi elif dari if-nya itu sendiri. Nah, jika itu tidak ada 0, maka current sama dengan current.ref. Current.ref sama dengan outer list start node. Elif position sama dengan start. Outer list dot and node dot ref sama dengan self start node. Self start node sama dengan outer list start node. Jadi misalkan kalau posisinya start tapi bukan end, berarti dari if-nya itu sendiri menjadi elif. Yang dimana outer list and node dot ref sama dengan self start node. Self start node sama dengan outer list start node. Dan apabila elif position sama dengan start and current sama dengan self start node, while current ref is not known, Mantap. sama dengan current ref sama dengan outer list start node. Jadi mana position start n-nya ini akan berbeda dengan position n dan start. Maka hasilnya current sama dengan self start node-nya ini akan berbeda dari biasanya. Itu. Oke, next. Mana ya? Bentar. Loh. Lanjut. Oke. Tadi. Sip. Current sama dengan current ref. Maka current ref sama dengan outer list sama dengan start node. Start node. Oke. Next. Oke. Class linked list terdapat def insert save data yang menunjukkan di mana kalau misalnya menggunakan data dari ini not sama dengan not data. If self start node is not self start node new node return, maka dari apabila kalau self start node-nya itu kosong, maka menciptakan new node-nya itu sendiri dari self start node itu sendiri. Apabila kalau if data kurang dari self start node item, maka new node ref sama dengan self start node. Self start node akan menciptakan new node lagi return. Sama seperti is self start node is none. Nah, kalau current sama dengan self start node, while current ref is not known and current ref item kurang dari data, maka current sama dengan current ref, new nodes ref sama dengan current ref, dan current ref sama dengan new node itu sendiri apabila current ref itu kan kosong. Oke, next. Oh, next. Oke. Dari class list terdapat def reverse self. Nah, previous ref sama dengan non, current sama dengan self start node. While current is not known, next node sama dengan current ref. Current ref sama dengan pref sama dengan current sama dengan next node, self start node sama dengan pref. Dan di mana dalam def reverse ini apabila pref sama dengan non, terus hasilnya akan balik ke ini. Pref sama dengan current sama dengan next node. Namun apabila pref itu ada, terus current sama dengan self start node, dari while current is not known, yang apabila kalau current is bukan bilangan 0 atau suatu 0 atau kosong, maka seperti ini. Next node sama dengan current ref sama dengan pref sama dengan current ref, current sama dengan next node. Maka balik seperti semulanya itu sendiri dari self start node sama dengan pref itu berarti 0. Next. Sebelum saya tutup sedikit
Taruh. Sedikit menunjukkan output dari codingan-codingan yang tadi bisa ke VS Code. Misalkan kalau dari codingannya itu bisa dilihat. Nah, Nah, apa gede nanya? oke. Yang Nah, mana dulu? kemudian ya, Oke. eh, dari yang nah ini soal pertama ini Dan asli. eh, baik, kita jalankan. Jalankan ya. Ada ini. Ada ini. Sebentar kita jalankan. Ya. Nih, itu hasil nomor 1. Nah, ini pohonnya. Nah, di sini jadi ada yang dicari kan ada 5, 7, 10. Nah, Fibonacci ke 5 itu ada 3, kemudian Fibonacci ke 7 itu ada angka 8, kemudian Fibonacci ke 10 itu angka 24. Nah, ini juga ada Fibonacci ke 4 yaitu 2. Di sini pohon apa? Pohon Fibonacci-nya. Kemudian di sini ada kedua, yaitu palindrom apa enggak. Nah, jadi hasil pengacangan yaitu palindrom. Nah, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini termasuk palindrom. Kemudian yang ketiga ini coba kita jalankan. Nah, di sini dari kita lihat koordinat titik 1 dan titik 2. Nah, ini jika titik 1-nya digeser apa namanya? 5 ke kanan dan 7 ke kanan. Kemudian jarak antara titik 1 dan titik 2 itu 0,0. Tuh. Kemudian keempat 700. Keempat yaitu ini sama seperti tadi. Nah, sama seperti tadi di sini digeser. Nah, ke atasnya itu 5, kemudian ke kanan 5, ke atasnya 7. Dan jadi koordinat T1 saat ini min 1, min 4, dan T2-nya itu 19, X-nya 19, Y-nya 14. Jaraknya itu 26,90. Nah, untuk koordinat kelima ini kita tidak cara penggunaannya. Jadi cuma konsepnya saja. Ya, Steve ya. Baik. Gimana kita kembali ke situ? Ini. Nah, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.